kualitas pemrograman meningkat dan program dibuat efisien. Alhasil bahasa dikenal dengan sebutan 4GL dapat dipakai oleh pemakai yang kurang dalam hal pemrograman tanpa bantuan pemrograman profesional. 2. Bahasa ini biasanya disebut sebagai very high level language atau bahasa yang berorientasi pada bahasa karena memungkinkan menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode dibanding bahasa prosedural. Bahasa pemrograman generasi keempat. Bahasa generasi ini mendukung fasilitas. 1. Pembangkit program. Peranti yang berfungsi untuk membuat aplikasi dengan mudah. 2. Pembangkitan laporan. Peranti yang berfungsi untuk membuat laporan dengan cepat dan mudah. 3. Bahasa query. Peranti yang memungkinkan query dengan SQL dengan cara yang mudah dan cepat. 4. Pembangkitan gambar. Peranti untuk menyajikan data dalam bentuk grafik. Contoh bahasa generasi keempat: Oracle, Informix, CBase, Powerhouse, Access. Bahasa pemrograman generasi kelima. 1. Merupakan kelompok bahasa pemrograman yang ditujukan untuk menangani kecerdasan buatan, yaitu disiplin dalam ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Aplikasi kecerdasan manusia yaitu proses bahasa alami, mengatur komputer agar bisa berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia. 3. Pengendalian robotika dengan sensor mata. 4. Aplikasi sistem pakar yang meniru seorang pakar di bidang tertentu sehingga bisa menghasilkan nasihat atau pemikiran yang setara dengan seorang pakar. 5. Berbagai bahasa pemrograman yaitu Fortran, COBOL, PL1, RPG, Basic, Logo, APL, Fortran, Pascal, Ada, C++, dan Java. Berbagai bahasa pemrograman. Fortran. Keunggulan terletak pada dukungan untuk menangani perhitungan, termasuk bilangan kompleks. Kelemahan: operasi melakukan atau keluaran dan kode sumber lebih sulit dipahami dibanding dengan bahasa pemrograman berasas tinggi yang lain. COBOL keunggulannya tak bergantung mesin, artinya kode untuk semua klaster sama. Sintaks yang menggunakan kata bahasa Inggris sangat mudah dipahami oleh pemrogram. 3. Penanganan terhadap berkas sudah tersedia dan bahkan mendukung bermacam-macam tipe berkas. 4. Penanganan masukan atau keluaran mudah dilakukan. Kelemahannya terletak pada struktur penulisan program yang sangat kaku dan terkesan bertele-tele. Berbagai bahasa pemrograman
bahasa yang sangat populer sebelum akhirnya muncul Pascal dan tergolong sebagai bahasa serbaguna. BASIC merupakan bahasa sederhana untuk pengajaran bahasa pemrograman komputer. Keunggulan BASIC ini terletak pada kemudahan untuk dipakai, namun BASIC mulai ditinggalkan karena berbentuk integer. Adapun kelemahannya adalah tidak mendukung operasi bilangan kompleks dan penanganan terhadap berkas yang sangat terbatas sehingga tidak cocok untuk menangani aplikasi bisnis. Pascal dibuat oleh Niklaus Wirth pada tahun 1971. Merupakan bahasa yang dipakai sebagai landasan pembuatan kode pada perangkat lunak Delphi dan Helix. Delphi adalah suatu perangkat lunak pengembangan program yang sangat populer di lingkungan Windows. Helix adalah perangkat lunak serupa yang berjalan di lingkungan Linux. Bahasa ini awalnya digunakan untuk mengenalkan pemrograman terstruktur. Bahasa Pascal ini sangatlah populer di lingkungan mahasiswa ilmu komputer dan teknik dan menggeser Fortran maupun BASIC. Keunggulan Pascal, kemudahan untuk dipelajari dan dukungan fungsi-fungsi matematika yang sangat lengkap. Kelemahannya tidak mendukung operasi bilangan kompleks dan tidak mendukung sarana untuk aplikasi bisnis. 4. Generation language tergolong bahasa generasi ketiga, diciptakan Charles Moore tahun 1971. Dapat dirancang untuk menangani tugas-tugas kontrol secara real time. Bisa untuk menangani akuisisi data yang melibatkan sensor atau untuk pengendalian robot. Kelebihannya, bahasa Fortran terletak pada kemampuan memproses yang sangat cepat, memerlukan memori dan tersedia pada berbagai platform, dari yang PC sampai mainframe. Ada dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Dimulai pada tahun 1975 dan rilis pada tahun 1981. Ada mendukung teknik pemrograman modern seperti pemrograman terstruktur, penyembunyian informasi, tipe data abstrak, dan pemrosesan paralel. Ada tidak ditujukan khusus untuk aplikasi militer, melainkan aplikasi bisnis, termasuk di lingkungan bisnis. Bahasa C digunakan untuk menyusun sistem operasi Unix dan Linux. Kelebihannya, sifat portabilitas, kode sumber yang dibuat bahasa C di suatu platform dapat dipindahkan ke platform lain tanpa perubahan. Kedua, cepat dan efisien. Ketiga, pemanipulasian data dalam bentuk bit dimungkinkan. Kelemahannya, banyak pemrogram yang menganggap bahasa C ini sangat sulit dipahami dan dipelajari, serta tidak ada dukungan untuk aplikasi bisnis. Berikutnya, C++. Berbagai program grafis di lingkungan Windows, Unix, dan Linux dibuat dengan bahasa ini. Di lingkungan Windows, C++ adalah software yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi apa saja, termasuk basis data. DBase merupakan bahasa pemrograman berorientasi basis data yang mengawali kepopuleran DBMS di lingkungan komputer. Selanjutnya, Java merupakan bahasa berorientasi objek dan serbaguna, dikompilasi dalam format yang disebut bytecode D, di mana dapat dijalankan di semua komputer yang telah dilengkapi dengan program Java Interpreter dan Java Virtual Machine. Java sangat populer karena saat awal internet populer telah disediakan sarana untuk membuat program yang berjalan pada web browser. Selain itu, mendukung koneksi ke database, menyediakan sarana untuk membuat aplikasi basis Windows dan dapat dipakai untuk pemrograman jaringan.
CSP merupakan bahasa kecerdasan buatan yang pertama yang menjadi awal dari aplikasi kecerdasan buatan. Pada dekade 1960-an, muncul berbagai program yang meniru kecerdasan manusia, seperti program yang membuat komputer bisa main catur dan program yang dapat bertindak sebagai psikoanalis. Ciri khas program ini menggunakan banyak tanda kurung. Prolog Programming in Logic. Prolog adalah aplikasi kecerdasan buatan yang dibuat pada tahun 1972 di Universitas Marseille, Aix. Penciptanya adalah Alain Kolmeier. Prolog sangat populer semenjak Jepang mengumumkan akan menggunakannya sebagai basis komputer generasi kelima pada tahun 1981. Teknologi terbaru. 1. Windows 11 merupakan OS yang dirilis 5 Oktober 2021. OS ini memiliki fitur yang lebih banyak dari Windows 10. Fitur yang tersedia diantaranya widget dengan beragam informasi. Dengan penerapan AI di widget, kita dapat melihat peta, kalender, perakiraan cuaca, dan newsfeed yang up to date. Menu start yang memperlihatkan software yang sering dibuka dan disimpan dan memudahkan instalasi aplikasi Android. OS ini dapat mendownload aplikasi Android yang tidak ada di laptop seperti Netflix, Spotify, dan Twitter. Mengetikkan dengan berbagai alternatif metode. Sekarang pengguna bisa mengetik dengan berbagai cara seperti menggunakan keyboard, mouse click, keyboard touch, voice typing, hingga menulis dengan tangan. Otomatis terhadap Microsoft Teams. Pengalaman game biasa menjadi HDR, kinerja lebih cepat. Dua, teknologi kecerdasan buatan. AI pertama kali dibuat setelah Perang Dunia II tahun 1947. Sekarang, AI bisa ditemukan dalam sehari-hari tanpa kita sadari, mulai dari industri, bisnis, dunia medis, hingga dunia kuliner. Contoh produk yang menggunakan AI adalah Google Assistant, Deepfake, Facebook, kendaraan teknologi AI, dan face scanner. Cara kerjanya, AI